Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita, tentu di channel Asikin Aja. Yap, sekarang Asatron tuh gencar-gencar banget ya, mengeluarkan speaker terbarunya. Dan ini salah satunya kita coba adalah Legend Series, yang mana ini tipenya Impact Max. Ada seri Impact dan Max-nya ya. Kalau ini yang seri-seri super bassnya, super besarnya, dan harganya juga tentu lebih mahal ya. Di kisaran sekitar 1,8 1,9 ya, dan itu juga masih bisa kita dapatkan lebih murah lagi bila teman-teman ada voucher tentunya. Oke, di bagian bawahnya kita bisa lihat kalau di sini sudah built-in baterai, built-in baterai, built-in mikrofon tentunya, yang mana ini sudah wireless, juga waterproofnya sudah IPX5 dan mempunyai tingkat deep bass ya. Di bagian samping kita bisa lihat ada seperti ini saja ya. Ini logonya unik ya sekarang seperti ini. ASL itu mungkin maksudnya seri Legend, ada L-nya. Oke. Di bagian sisi satunya juga sama, simple ya. Cuman ini di bagian belakang ya gambarnya. Sedangkan satunya tadi itu bagian depannya. Dan di bagian belakang baru kita bisa melihat ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan. Oke. Ini konfigurasi speakernya seperti ini ya. Ada 2 woofer dan juga 2 buah tweeter. Tentu ada 2 buah pasif radiatornya sendiri. Sudah mendukung fitur power bank juga, dual equalizer mode, IPX5 untuk waterproofnya tadi sudah ya. Bisa TWS juga, Bluetoothnya 5.3 dan juga ini mic-nya. Untuk watt dan baterainya sendiri memang tidak disebutkan ya. Cuman kalau kita berfokus pada websitenya itu sanggup sampai 300 watt. Dan juga baterainya itu kurang lebih di 15.000 atau 16.000 ya. Itu cukup besar. Dalam paket pembelian tentu kita dapat buku petunjuk atau manualnya ya. Ini kartu garansinya bagus, tebal. Kabel charger dan juga kabel aux ya. Yang ini masih kurang niat kalau untuk kabel aux-nya, tipis. Oke, jarang juga kita gunakan. Dan kalau untuk kualitas kabel Type-C-nya atau kabel pengecasannya ini sih lumayan bagus. 2 buah mikrofon yang bentukannya seperti ini. Ini tergolong ringkas ya, tidak terlalu besar bagian pegangannya dan juga tidak terlalu panjang. Ini manisnya sudah dilengkapi port juga untuk pengecasan, jadi tidak perlu gonta-ganti baterai. Untuk bahannya sendiri ini memang plastik, cuman ini lumayan berbobot ya. Satu lagi dapat tali tentu ya, dan ini sudah ada logonya juga dan dilapisi busa ya. Jadi ya karena memang agak berat dan kualitas kabelnya, bukan kabel, kualitas talinya ini bagus, niat. Baik, jadi inilah desain dari speakernya sendiri ya. Ini perpaduan antara orange dan juga hitam, mengingatkan kita pada brand sebelah. Yang tentunya harganya ya kita tahu sendiri ya. Oke. Dari depan ini seperti biasa ya, rata-rata kebanyakan speaker boombox itu dari pabrik dan dibalut dengan plastik-plastik, yang mana ini saya salut dengan kualitas Asatron kali ini. Build quality-nya itu benar-benar bagus, antep dan juga rapih. Oke, bagian sampingnya juga terlihat estetik keren ya. Perpaduannya itu manis dilihat, dan ini bukan sekedar plastik tapi ini ada rubbernya. Jadi kalau misalkan kita tidak sengaja kepentok ya, kita akan lebih nggak was-was gitu ya. Sedangkan di bagian depannya ini logonya juga sekarang lebih bagus, tidak tulisan Asatron yang besar ya. Untuk bagian tombol-tombolnya juga dibuat agak menarik di bagian depan, tidak di bagian tengah. Ini lebih memudahkan kita dalam menekan tombolnya ya. Ada tombol power, mode equalizer, ada TWS, play, minus dan plus untuk volumenya sendiri. Sedangkan bagian pegangannya juga ada aksen-aksen orange-nya, yang mana ini dipegangnya memang cukup nyaman, tapi yang saya sayangkan tidak ada gripnya di sini, alias tidak ada rubbernya. Jadi di sini bagian pegangannya itu full plastik. Sedangkan di bagian belakangnya ya, kita bisa melihat beberapa port di sini. Ada aux, TF card, USB, yang mana ini gunanya untuk power bank ya, dan juga Type-C untuk pengecasannya sendiri. Untuk desain pasif radiatornya juga ini lumayan menarik ya. Tidak bulat, tidak kotak ya. Ini agak sedikit oval dan lebih mengecil seperti ini. Jadi kesannya ini walaupun besar tapi terlihat ringkas. Oke. Jadi kalau dari depan tuh lumayan bang, besar bang. Tapi kalau dari samping ngelihatnya atau dari atas ini lumayan ramping, mantap ya.
Oke, kualitas pasif radiatornya juga mantep. Dan ini saya suka sekali lagi untuk build quality dan juga desainnya. Ini lumayan menarik. Kita akan langsung coba nyalakan. Oke, seperti itu ya. Dan ini bagian LED-nya. Notifikasi terhubungnya juga simple. Untuk LED-nya ada di depan juga, dan ini lampu seperti apa ya, strobo ya, lampu yang menyilaukan. Kita akan lihat di sini tidak ada lampunya, tombolnya, jadi mungkin biasanya di tombol power ya. Kita akan tes sekali. Oke, benar. Lumayan menyilaukan. Ini kayak SOS ya, cuman agak lambat. Kita tekan sekali lagi. Oke, ini mirip strobo, memang strobo sih. Kalau ini antep atau stabil. Sekali lagi. Oke, mati ya. Jadi ada 3 macam untuk bagian lampu depannya. Oke, benar. Sedangkan kalau untuk bagian LED RGB-nya, oke, tekan 2 kali, benar ya, langsung berubah. Oke, ini seperti ini. Oke, sepertinya ada 3 macam juga. Oke, sip. Kita akan tes kualitas mikrofonnya. Oke, menyala ya. Kenapa dia tidak langsung terhubung? Biasanya sih kalau ditekan itu langsung terhubung ya. Ini masih kedap-kedip. Oke, jadi harus ditekan dulu ya mode ininya, tombol TWS. Oke, ini sudah masuk dan ini lampunya menyala terus. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, jadi ini sekilas untuk kualitas mic-nya. Di sini kita bisa lihat juga ada tombol volume ya. Cuman saya tidak menemukan tombol echo maupun reverb. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, baik ya. Ini kualitasnya sih lumayan bagus. Suaranya jelas, tidak ada noise yang signifikan. Intinya kualitas mic-nya sebenarnya bagus ya. Dia sudah ada echo-nya juga, cocok sekali buat karaoke. Sayangnya di sini kita tidak menemukan adjustable echo-nya atau reverb-nya, jadi tidak bisa kita naikkan atau turunkan. Tapi sekali lagi kualitas mic-nya itu bagus, hampir tidak ada delay ya, bagus sekali untuk karaoke. Suaranya juga keluar jelas, tidak mendem, tidak begitu cempreng juga, pas aja di telinga. Oke, sekarang kita akan tes kualitas audionya. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper. We're fighting for you to come back home soon. The family is missing you. Lost now, but we see you. Lost now, but we see you.
saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari speaker Asatron Legend Impact Max ya. Agak ribet untuk penyebutannya, yang jelas kalau dari segi ya ada plus minus. Dari segi suara sih saya sebenarnya nggak ada komplain ya. Terutama untuk vokalnya itu bener-bener keluar up ya, tapi dia tidak cempreng ya. Suara vokalnya itu enak, treble-nya juga dapat, bassnya juga sudah cukup deep untuk ukuran seperti ini ya. Dengan catatan kalau saya aktifkan mode equalizer yang bass itu memang agak sedikit berkurang aja kuantitas treble-nya, jadi lebih terasa bassnya saja. Untuk vokalnya pun jadi agak berkurang ya, tidak terlalu up ya. Jadi saya suka itu mode normalnya aja itu sudah cukup deep bassnya ditambah dengan treble dan juga vokalnya yang cukup maju, jadi enak ya. Untuk catatan yang kekurangan dari speaker ini ya ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah kualitas mic-nya. Bukan jelek, kualitas mic-nya itu bagus sebenarnya. Delay-nya itu hampir tidak ada. Vokalnya itu cukup keluar, tidak terlalu ngebass, tidak terlalu treble, jadi enak sekali buat karaoke. Cuma sayangnya memang tidak bisa adjust untuk echo maupun reverbnya, itu aja sayangnya. Dan satu lagi untuk lampunya ya, yang perlu dicatat, dia tidak bisa mengikuti irama musik. Jadi ya ada, makanya kenapa ada pilihan strobo, jadi seolah-olah bisa mengikuti irama musik ya, tapi itu tuh tidak. Jadi ya seperti itu ya, mungkin karena ini sekali lagi harganya yang masih di bawah 2 juta, bisa lebih murah lagi bila kalian punya voucher, apalagi ada event-event dari marketplace tertentu ya. Dan ini jadi sangat-sangat recommended menurut saya pribadi ya, asal tidak mengedepankan tadi itu, kalau misalkan teman-teman tidak butuh lampu yang klinyar-klinyar yang bisa mengikuti irama musik dan juga vokal atau mikrofon yang tidak bisa di-adjust, itu tidak masalah karena memang kualitas audionya ini saya tidak kecewa dengan ukuran yang lumayan tidak bisa dibilang compact memang ya. Tapi sekali lagi seringkas ini kalau dari samping itu tidak mengecewakan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.